Musa Andi doang yang kedengaran suaranya. Shalom teman-teman. Oke. Hari ini kita mau sama-sama belajar, ada kurang satu kata ya. Is ya. Christ is all in all. Kita akan belajar firman Tuhan tentang Christ is all in all. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan hal ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita sama-sama belajar lebih jauh tentang tema hari ini, saya ingin bertanya sesuatu hal kepada teman-teman. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Saya sih nggak bisa lihat, jadi saya lihat dari sini aja ya. Nah, pertanyaan pembuka buat kita nih teman-teman ya. Nah, tapi nanti jawabannya silakan teman-teman simpan di dalam hati teman-teman masing-masing ya. Nggak usah dikemukakan. Misalkan yang pertama, kalau teman-teman pelayanan gitu ya, teman-teman yang suka melayani nih. Teman-teman yang pelayanan baik itu pelayanan musik, pelayanan multimedia, usher, WL dan lain sebagainya. Kira-kira kalau teman-teman pelayanan apa yang ada di pikiran teman-teman? Ketika teman-teman pelayanan, apa sih yang teman-teman pikirkan tentang pelayanan itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua, misalkan nih teman-teman yang suka main game. Saya percaya dan yakin banget di sini hampir rata-rata suka main game. Karena saya juga suka main game. Nah, teman-teman kalau main game, nih, apa yang teman-teman lakukan sih selama main game itu? Apakah hanya sekedar main game atau hal lain? Nah, teman-teman bisa pikirkan. Atau mungkin ketika main game itu mengucapkan kalimat-kalimat syahadat begitu ya. Ya teman-teman silakan pikirkan ya. Yang ketiga, kalau teman-teman misalkan nih yang udah usianya atau teman-teman yang saat ini lagi PDKT sama seseorang, ayo siapa? Atau yang lagi pacaran gitu ya, lagi PDKT, lagi pacaran entah itu melalui sosial media ataupun secara langsung gitu ya. Apa yang teman-teman harapkan di dalam relasi teman-teman yang lagi dijalani? Di dalam PDKT teman-teman dengan pasangan, atau di dalam relasi pacaran itu apa sih yang teman-teman harapkan, pikirkan, aduh gue pengen banget nih kalau gue PDKT sama orang ini gue pengen A gitu. Kalau gue bisa pacaran sama dia gue pengen mencapai A gitu atau apa gitu ya. Teman-teman silahkan pikirkan ini di dalam hati dalam pikirannya dan simpan jawabannya itu dalam hati teman-teman masing-masing. Nanti kita akan cek di akhir ya tentang apa yang teman-teman pikirkan terkait hal ini. Oke, next. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau minggu lalu kita ada belajar tentang Jumat Agung. Belajar Jumat Agung. Kita memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Ya teman-teman, kita lihat bahwa pada saat itu kita memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah yaitu berbicara tentang Kristus Yesus atau Yesus Kristus ya. Yaitu dia adalah yang mati dan bangkit bagi kita untuk apa? Untuk menebus saya dan teman-teman semua dari dosa-dosa kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Nah, itu yang kita peringati dan rayakan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, untuk apa dia menderita mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk menebus teman-teman semua, untuk menebus Musa Andi, Semomean, menebus saya dari seluruh dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kita yang seharusnya dibinasakan, mati dalam hukuman kekal, tetapi Yesus Kristus diberikan bagi setiap kita agar kita menerima penebusan, kita memperoleh satu kemenangan dari dosa-dosa kita diampuni dan menerima kemenangan yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah apakah, jadi kan minggu lalu kita belajar tentang Kristus Yesus itu berarti seorang penebus bagi kita. Iya nggak teman-teman ya? Nah, next. Oke. Pertanyaannya adalah apakah menurut teman-teman hanya itu yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita semua? Kan yang sering ditekankan di dalam firman Tuhan itu adalah apalagi ketika Paskah Jumat Agung. Oh Yesus Kristus penebus bagi kamu, juru selamat bagi kamu. Nah pertanyaan saya apakah hanya itu satu-satunya kerjaan Tuhan Yesus? Yang dikerjakan Tuhan Yesus buat teman-teman dan buat kita semua. Yaitu mati di kayu salib, bangkit bagi kita. Ada yang mau kasih pendapat? Ini bukan pernyataan teman-teman ya. Pertanyaan, jadi ada yang mau kasih tanggapan? Kira-kira
Apa apakah hanya itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita? Yaitu karya penebusan di kayu salib yang udah kita rayakan dan peringati beberapa waktu lalu. Ada yang mau coba kasih pendapat? Ini kalem-kalem atau gimana ya? Ada yang mau kasih pendapat, Vito? Ayo. Ayo, no thanks. Oke, next. Oke, Faith? Oh, geleng-geleng enggak. Ada? Dari Koko-Koko, Cici-Cici? Ya, silahkan menjawab. Dari Viandi? Oh, mana? Enggak, belum ada ya? Oh, Alvinsius. Kayaknya setiap saya khotbah selalu Alvinsius yang jawab ya. Pintar ya, oke, teladan. Koko-Koko teladan, oke. Selain menebus, menurut saya dia memberikan contoh buat kita. Memberikan teladan bagi kita. Oke, siap. Riko, bergeser? Ya. Sebenarnya tadi saya mau jawab itu, cuma udah diambil. Aduh, gimana sih Alvin? Aduh, copot. Jangan copy paste dong yang lain. Selain itu ya, mungkin memberikan pengharapan. Oke, selain memberikan teladan, dia memberikan pengharapan bagi kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, Denis? Apa ya? Selain dari dua itu berarti sama sih harusnya ya. Cuman biar beda. Yang kasih contoh teladan. Nggak tahu juga sih. Oh, oke. Pas dah. Pas, oke. Fidel? Apa yang angguk-angguk? Sama sih contoh, Apanya yang sama nih? memberikan contoh. Apa? Memberikan sebagai contoh teladan. Oh, menjadi teladan. Oke. Ada lagi yang mau coba memberikan tanggapan dari para wanita? Kita baru rayain Kartini, jangan mau kalah dong sama pria gitu. Ada dari wanita-wanita? Audrey? Ada pendapat kamu? Apa nih geleng-geleng? Oh, ada Viandi. Viandi, jawab Viandi. Viandi, menurut kamu selain Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada lagi nggak yang dikerjakannya untuk kita? Bingung? Ya, kayaknya dia perlu bertapa. Atau Banyak. udah bisa? Banyak contoh. Ya. Banyak, tolong dijabarkan. Tolong dijabarkan. Sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Beh, anak senja kayaknya. Oke, silakan berpindah ke wanita, ke Dea. Mungkin menurut Dea ada? Pakai mic dong biar kedengaran. Terus mungkin memberikan Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus. Oke. Oke, thank you ya. Teman-teman, semua jawabannya bagus-bagus ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus selain mati di kayu salib, dia memberikan teladan. Oke. Dia memberikan pengharapan. Oke. Dia juga memberikan Roh Kudus ketika dia naik ke surga. Oke. Nah, teman-teman, tapi lebih spesifiknya kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini. Ternyata yang dikerjakan oleh Yesus tidak hanyalah mati di kayu salib yang mungkin selama ini kita pahami, oh dia cuma mati di kayu salib, bangkit, ya udah selesai begitu saja. Ternyata ada lebih luas lagi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Kita mari sama-sama buka di ayat yang tadi kita baca di dalam Kolose, pasal yang pertama ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Udah? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Ayat yang ganjil saya, ayat genap teman-teman ya. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, saya garis sampai ayat 17 saja, teman-teman. Oke. Saya akan garis bawahi ya, teman-teman bisa garis bawahi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu teman-teman garis bawahi ya, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua silakan teman-teman buka di dalam Wahyu, ya ngeri ya, Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Ya karena Fiandi tadi susah menjabarkan silakan dibaca. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Oh, sekali lagi dibacain. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang akan datang, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke, thank you. Nah ayat yang ketiga, minta tolong Vito. Baca ya, Wahyu 22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayatnya yang ke-13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, thank you. Teman-teman yang terkasih, kalau misalkan kita lihat dari ayat-ayat yang baru saja kita bacakan pada hari ini, ternyata yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak hanyalah mati di kayu salib. Ternyata lebih luas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Semua kayaknya pada berisik ya. Nah, teman-teman, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sekali lagi bukan hanyalah karya penebusan seperti yang kita lihat pada saat ini mati di kayu salib. Tetapi lebih luas daripada itu, Tuhan Yesus dikatakan adalah Alfa dan Omega. Yang berarti dia juga mengerjakan hal-hal lain yang lebih luas daripada itu. Nah, kita akan melihat lebih jauh dari dua kata ini Alfa dan Omega. Yang pertama adalah dari kata Alfa. Teman-teman, Alfa ini adalah awal ya. Nah, berarti bahwa Tuhan Yesus ketika dia dikatakan dia adalah awal atau Alfa, bahwa berarti dia adalah pencipta. Nah, berarti ketika kita memahami tentang penciptaan, maka kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga turut serta di dalam penciptaan itu sendiri. Karena dia tidak diciptakan. Dia tidak diciptakan seperti kita. Tetapi dia turut serta ada di dalam penciptaan itu sendiri. Teman-teman bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1. Di sana dituliskan betapa banyak yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, Yesus adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Nah, dia berarti sama dengan Allah Bapa juga bersama-sama menciptakan setiap kita. Menciptakan setiap kita manusia dan menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Itu hal pertama yang perlu sekali untuk kita pahami. Bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Segala sesuatu diciptakan di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Yang berarti bahwa dia tidak hanya mengerjakan penebusan, tetapi dia juga menciptakan setiap kita. Teman-teman, saya ajak teman-teman semua untuk boleh melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita di sini berarti jamak, tidak hanya Allah Bapa, tetapi di sini juga termasuk di dalamnya adalah Yesus Kristus yang adalah Allah Anak. Jadi dia bersama dengan Allah Bapa
menciptakan setiap kita. Nah, teman-teman yang terkasih, sayangnya saat ini ada banyak sekali pendapat-pendapat orang atau pendapat-pendapat sains begitu ya yang mengatakan bahwa kita atau dunia ini diciptakan bukanlah oleh Dia, bukanlah diciptakan di dalam Dia. Seperti misalkan teori Big Bang yang sudah sering sekali dibicarakan, mungkin dari kita masih SD ya, masih SD udah bahas tentang itu di biologi. Kita bicara tentang teori Big Bang yang mengatakan bahwa kita itu diciptakan bukan dari Allah gitu, tetapi dari titik gitu, dari titik yang akhirnya meledak begitu ya. Nah, teman-teman, atau misalkan ada seorang filsuf yang bernama René Descartes. Dia pernah mengatakan begini, cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Pandangan ini mengatakan bahwa dia tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dia mengatakan dia ada ya karena dia berpikir. Dia berpikir maka dia ada. Tetapi kita anak-anak Tuhan sesungguhnya tidak mempercayai pandangan yang seperti ini. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan, baiklah kita, yaitu Allah Bapa yang juga di sini termasuk yaitu pribadi Allah Anak, Yesus Kristus, kita menjadikan manusia, yaitu menciptakan manusia seperti kita pada saat ini. Bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Bahkan lebih jelas lagi teman-teman bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Kita bisa buka sama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ketiga saya akan baca sama-sama buat kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang berarti bahwa memang segala sesuatu di dunia ini telah diciptakan oleh siapa? Oleh Dia, yang jelas dikatakan adalah tidak hanya Allah Bapa tetapi juga Yesus Kristus, yaitu Allah Anak itu sendiri. Nah, itu yang pertama sekali kita pahami teman-teman. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Alfa, maka Dia juga penebus. Ya, yang mungkin saat ini sering sekali kita pahami, Dia adalah penebus. Mengapa dikatakan Dia adalah penebus? Karena segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Artinya seperti apa? Kita manusia yang telah berdosa, seperti kita baca tadi dalam Kolose ya, segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Kita manusia yang telah berdosa, yang telah kehilangan gambar dan kemuliaan Allah, kemudian Allah berinisiatif memberikan Kristus Yesus bagi setiap kita. Agar apa? Agar kita ciptaan yang sudah jatuh, sudah hancur ini dipulihkan kembali. Sehingga ada kalimat pemulihan ciptaan. Kita dipulihkan kembali. Melalui siapa? Hanya melalui Kristus. Melalui Kristus kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Hanya melalui Kristus sajalah kita boleh memperoleh pemulihan ciptaan. Kita boleh dipulihkan. Kita adalah ciptaan Tuhan dan kita boleh dipulihkan hanya di dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa ketika Yesus dikatakan Alfa, Dia tidak hanya menciptakan tetapi Dia juga menebus kita dari segala keberdosaan kita. Kalau kita bedakan dengan agama-agama lain, gak ada Tuhan yang menebus mereka. Gak ada Tuhan yang berinisiatif untuk turun menebus kehidupan mereka. Tetapi hanya di dalam kekristenanlah ini diajarkan. Dan inilah yang menjadi keunikan kita. Bahwa Allah berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi setiap kita. Agar apa? Agar melalui Dia kita ciptaan yang sudah rusak ini dipulihkan kembali, diselamatkan kembali. Nah, itu adalah hal yang kedua yang perlu kita pahami tentang Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah kita sepertinya saya lupa memasukkannya ya. Nah, yang terakhir adalah ini bicara tentang omega.
Tadi kan dikatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Yang berarti bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, Omega dikatakan bahwa di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau Alfa tadi kita udah tahu bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dan penebus. Nah, sekarang berbicara tentang Omega, Omega berarti Tuhan Yesus adalah pribadi yang segala sesuatu di dalamnya diciptakan untuk dia. Omega berarti segala sesuatu diciptakan untuk dia. Kalau tadi diciptakan oleh dia, dia menciptakan kita, dia menebus kita, dan sekarang Omega adalah berbicara segala sesuatu diciptakan untuk dia. Setiap kita, dunia ini diciptakan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kesia-siaan, tetapi satu tujuan adalah untuk dia. Oleh sebab itu kitalah sering mendengar kalimat Tuhan Yesus atau Tuhan itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Bahwa dia menciptakan itu bahwa seluruh ciptaan ini boleh terjadi oleh dia dan seluruh ciptaan ini diciptakan untuk dia. Nah, teman-teman yang terkasih, Omega ini ketika berbicara tentang Yesus Kristus adalah Omega dalam hidup kita, ini berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Karena ini berkaitan dengan kekekalan. Ini berkaitan dengan kehidupan kekal, teman-teman. Yang berarti hanya di dalam atau melalui dia sajalah kita memperoleh kehidupan kekal dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan satu kepastian bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan kehidupan yang kekal itu hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, dengan Allah selama-lamanya, maka kita yang sudah diciptakan ini harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Dia, untuk hidup bagi Dia, untuk hidup memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus teman-teman di ayat yang sudah kita baca di dalam Kolose 1 ini, Kolose 1 ayat 15 sampai 17 yang tadi kita baca, di sana ditekankan tentang keutamaan daripada Yesus Kristus. Yang berarti bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dan di sana Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat yang ada di Kolose pada saat itu agar apa? Agar mereka menyadari Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega yang menciptakan, menebus dan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan mereka. Sehingga seluruh hidup mereka haruslah berpaut kepada Tuhan Yesus. Atau dalam kalimat yang lebih sederhananya, kita harus mengutamakan Dia dalam hidup kita. Sebab Dia adalah segala-galanya, Dia adalah pencipta, penebus, penopang hidup kita, pemberi kita kehidupan, dan juga Dia adalah pemberi kita kehidupan yang kekal, juru selamat kita. Nah, teman-teman yang terkasih, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Yang berarti Dia adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak hanya menebus kita, tetapi Dia pemilik hidup kita. Karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Bahkan Dia menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang hidup untuk Dia. Sekarang teman-teman kita akan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari secara praktis. Ketika kita sudah memahami secara teori bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dalam hidupku, maka aku harus mengutamakan Dia karena Dia adalah penciptaku, penebusku, penopang dalam hidupku. Dia juga yang menjanjikan juru selamat, menjanjikan keselamatan bagi hidupku karena Dia adalah juru selamatku. Saat ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita balik ke pertanyaan tadi. Kalau misalkan teman-teman dalam kehidupan teman-teman melayani Tuhan saat ini. Kalau teman-teman pelayanan, apa yang teman-teman pikirkan? Apakah yang teman-teman pikirkan adalah gue mau pelayanan supaya gue bisa terlihat oke nih, show off gitu. Biar gue terlihat keren di depan. Atau gue pelayanan biar orang-orang bisa ngelihat gue, baik banget nih orang benar dan lain sebagainya. Apakah
Apakah itu yang kita pikirkan ketika kita melayani Tuhan? Atau apakah ketika kita melayani Tuhan justru yang kita pikirkan adalah Kristus itu sendiri? Bagaimana Kristus boleh dimuliakan melalui pelayananku? Bagaimana aku bisa menyatakan Kristus melalui pelayananku? Atau misalkan ketika kita lagi main game. Ketika kita lagi main game mungkin yang kita pikirkan atau kita lakukan adalah ya gue mau nunjukin skill gue hebat gitu. Gue hebat dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika kita asik main game mungkin kita nggak sadar kita mengucapkan kalimat-kalimat mutiara begitu ya. Kepada teman-teman kita saat main game. Nah teman-teman melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa ingat bahwa pemilik hidupmu adalah Tuhan Yesus. Dia yang menciptakanmu, dia yang menebus engkau dan menjanjikan kehidupan kekal bagimu asalkan engkau hidup untuk Dia. Oleh sebab itu ketika teman-teman main game, ya sekalipun ini terasa remeh buat kita ya cuma main game doang, tetapi nyatakanlah kemuliaan Allah sebagai ciptaan yang sudah diciptakannya, yang mana di dalam teman-teman main game itu teman-teman bisa menyatakan kemuliaan Allah. Teman-teman bisa menjaga mulut teman-teman untuk tidak berkata-kata kotor begitu ya, untuk tidak mengucapkan kata-kata mutiara kepada lawan main daripada teman-teman. Atau misalkan ketika di dalam sebuah relasi pacaran, PDKT yang teman-teman lakukan pada saat ini. Mungkin yang teman-teman harapkan adalah, wah ketika gue menjalin sebuah relasi dengan pasangan gue berharap nanti kami akan semakin romantis, kami akan kesini, kesana, kesini. Ada banyak planning yang teman-teman pikirkan di dalam relasi teman-teman. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan teman-teman, bahwa di dalam kehidupan ya, asik banget ya. Nah tapi teman-teman hari ini firman Tuhan katakan bahwa sekalipun itu di dalam relasi PDKT pacaran yang teman-teman lakukan, hendaknya lah teman-teman juga boleh mengutamakan Kristus sebagai alfa dan omega dalam kehidupan relasi teman-teman. Sehingga relasi yang teman-teman jalankan bukan sekedar relasi yang rutinitas, relasi yang hanya mengungkapkan antara aku dan kamu. Tetapi harusnya relasi yang teman-teman lakukan adalah relasi yang mana Kristus boleh ada di tengah-tengah relasi teman-teman. Dan di dalam relasi teman-teman, teman-teman bisa memuliakan Tuhan. Gimana teman-teman saling membangun, saling mendorong untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang saat ini sudah mulai bekerja atau juga teman-teman yang udah dapat uang jajan begitu ya. Ketika teman-teman dikasih uang daripada orang tua atau dapat gaji begitu. Uang teman-teman ini diapain? Apakah digunakan hanya untuk foya-foya, untuk hedon aja, untuk top up game, atau untuk Shopee? Lihat diskonan begitu ya, promo-promo. Nah teman-teman bisa lihat dari hal-hal kecil itu. Apakah yang teman-teman lakukan itu hanya mementingkan diri teman-teman, mementingkan aduh yang penting gue terpuaskan gitu. Ataukah semua yang teman-teman kerjakan, lakukan sudah sungguh-sungguh mengutamakan Kristus. Melalui uang jajan teman-teman, gaji teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menyisikan itu untuk pelayanan misi, untuk membantu orang lain. Sehingga apa? Sehingga Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui uang jajan yang teman-teman miliki, melalui apa yang teman-teman kerjakan, melalui apa yang teman-teman lakukan, melalui apa yang teman-teman perkatakan. Mungkin ini adalah hal-hal yang praktis dalam hidup kita yang sering sekali kita anggap remeh, nggak peduli begitu. Yang kita pedulikan adalah, ketika mengutamakan Kristus berarti itu hanya bicara ketika gua berdoa, ketika gua baca Alkitab, ketika gua ada di gereja, ketika gue ikut persekutuan. Ternyata tidak. Ketika kita mengatakan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, menyadari itu dan mengutamakan Dia sebagai Alfa dan Omega dalam hidup kita, maka kita harus mengutamakan Dia di dalam segala-galanya kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Kita lakukan itu untuk Dia, karena kita diciptakan juga oleh dan melalui Dia. Kita diciptakan dan ditebus oleh Dia, dan oleh sebab itu biarlah segala yang kita lakukan semuanya tertuju hanya untuk Dia. Baik itu di dalam relasi teman-teman,
di sekolah, di dalam rumah, dimanapun, di dalam pekerjaan teman-teman, dan sebagainya. Hendaknya keutamaan Kristus itu boleh terus kita tekankan dalam hidup kita. Mengutamakan Dia senantiasa. Ketika kita melakukan sesuatu, kita pikirkan, apakah ketika aku melakukan ini aku memuliakan Tuhan? Apakah ketika aku melakukan ini nama Tuhan dipermuliakan? Atau justru ketika aku melakukan ini nama Tuhan tidak dipermuliakan, justru aku yang disenangkan bukan Tuhan. Mari teman-teman kita melihat, mengoreksi diri kita pada saat ini untuk boleh terus melatih diri kita untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta